Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Misrina sebagai moderator, Marzayanti sebagai presentator 1, Zaratul Rahimi sebagai presentator 2, Mahmudah sebagai presentator 3, Ulaya Anissa sebagai presentator 4, dan Anissa sebagai presentator 5. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Karakteristik Pribadi Konselor yang Efektif. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Tujuan materi diskusi ini tak lain adalah untuk mengetahui profil kepribadian konselor, untuk mengetahui karakteristik pribadi konselor yang efektif, untuk mengetahui implikasi karakteristik kepribadian konselor, dan untuk mengetahui karakteristik pribadi konselor berdasarkan dimensi pengetahuan, dimensi sifat, dan dimensi tindakan. Baik, untuk mengetahui tentang karakteristik pribadi konselor yang efektif lebih dalam lagi, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari teman saya. Kepada Marzayanti saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pribadi konselor yang efektif. Secara umum, tugas konselor adalah menjadi fasilitator bagi klien yang berbekal pengalaman dasar dan teknik-teknik konseling, sampai klien dapat menentukan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Pribadi konselor yang efektif adalah konselor yang memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap berbagai macam hal yang menjunjung keterampilan, pengetahuan baru. Konselor yang efektif setidaknya memiliki hubungan terapik yang baik, empati, menerima tanpa syarat, pemikiran terbuka, pemikiran yang kompleks, kondisi psikologi yang baik, dan kompetensi. Menurut Corey and Corey, konselor efektif mampu bersifat spontan, kreatif, dan berempati. Akan sangat membantu apabila selama hidupnya konselor tersebut sudah mengalami berbagai macam pengalaman hidup yang mungkin mereka menyadari keadaan yang dialami oleh konseli sehingga waspada dan bertindak tepat. Maksudnya adalah di sini konseli tersebut sudah mengalami berbagai macam masalah yang sedang dialami konseli, sehingga dengan begitu dia lebih mengerti untuk mencari solusi agar permasalahan konseling tersebut dapat dipecahkan. Sedangkan menurut Answar Sutoyo, konselor adalah perbuatan menolong sesama adalah perbuatan yang sangat mulia dan pelakunya disayangi manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin akan mendapatkan balasan perlindungan di dunia maupun di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi pribadi konselor yang efektif, setidaknya seorang konselor harus memiliki beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan akademik. Seorang konselor harus memiliki pengetahuan tentang keilmuan konseling serta menguasainya, seperti pendekatan apa saja yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang sedang dialami oleh konseli. Yang kedua adalah kualitas pribadi, merupakan kemampuan konselor dalam melaksanakan konseli. Di antaranya, ciri-ciri kualitas pribadi konselor tersebut adalah memiliki pribadi yang menarik, memiliki kemampuan mendengar yang baik, memiliki kestabilan emosi, memiliki sifat harmonis. Dengan begitu, konseli akan dapat secara leluasa untuk menjelaskan masalahnya. Yang ketiga adalah keterampilan konseli. Seorang konselor yang efektif harus mempunyai keterampilan konseli agar mampu melaksanakan kegiatan konseling dengan baik. Di antaranya, keterampilan
antar pribadi, keterampilan investasi, keterampilan integrasi atau situasi khusus. Dan yang keempat adalah kesehatan psikologi yang baik. Artinya, seorang konselor mampu menata dirinya, menciptakan kenyamanan diri, memenuhi kebutuhan diri, dan dapat beradaptasi dengan bekerja. Maksudnya adalah seorang konselor harus memiliki kesehatan psikologi yang baik. Dikarenakan jika seorang konselor tidak memiliki kesehatan psikologi yang baik, bagaimana dia bisa memecahkan masalah dari kliennya, sedangkan dirinya sendiri sedang dalam masalah. Jadi, dengan begitu, kesehatan psikologi dari seorang konselor adalah merupakan yang paling penting. Materi selanjutnya adalah karakteristik pribadi konselor yang efektif. Menurut Answar Sutoyo, mengatakan konselor itu adalah penolong. Seorang penolong perlu memiliki beberapa karakteristik diantaranya. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan. Maksudnya adalah konselor harus memahami individu yang ditolong dan memahami hal-hal yang segera perlu ditolong. Maksudnya, seorang konselor harus tahu masalah apa yang sedang dialami oleh kliennya dan solusi apa yang akan diberikan. Dengan begitu, seorang konselor dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kliennya. Yang kedua adalah penyayang, rela berkorban, senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Yang ketiga, empati. Empati adalah merasa empati terhadap kesulitan orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi tidak terhanyut dalam suasana orang lain. Yang keempat adalah ikhlas dan sabar. Seorang dalam proses kegiatan konseling, konselor sebaiknya mampu menciptakan situasi secara alami dengan konseli dalam memberikan arahan serta bimbingan sehingga tercipta kondisi yang kondusif. Yang kelima adalah jujur, perkataan sesuai dengan tindakan. Artinya, seorang konselor dalam bersikap sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat memudahkan konselor dan konseli berinteraksi dalam proses konseli. Serta menimbulkan perasaan nyaman secara psikologis bagi diri konseli. Dengan konselor yang bersifat jujur, maka konseli akan merasa lebih dapat percaya terhadap apa yang dikatakan seorang konselor. Yang keenam adalah tutur kata yang baik, berkomunikasi dengan sopan, mudah dipahami, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi, seorang konseli dapat lebih leluasa untuk menceritakan masalahnya jika seorang konselor memiliki tutur kata yang sopan, tidak menyinggung. Yang ketujuh adalah dapat dipercaya. Artinya, konselor dalam bekerja hati-hati dan memegang teguh etika profesional agar konseli tidak kecewa, konsisten dalam bekerja, serta bertanggung jawab. Yang kedelapan adalah kekuatan. Artinya, seorang konselor harus memiliki kekuatan secara psikologis agar konseli merasa nyaman dan dalam konseling, fleksibel dalam bekerja, dan mampu menata emosi diri. Yang kedelapan adalah kehangatan. Artinya, dalam konseling, konselor mampu menciptakan suasana perasaan konseli yang sedang tidak nyaman melalui nada suara yang hangat, tatapan mata, serta mimik wajah. Yang kesembilan adalah keabsahan. Keabsahan konselor adalah dalam konseling maksudnya adalah agar konseli merasa lebih dekat dengan konselor, sehingga dia dapat menerima apa yang sedang dialaminya dan mampu memilih pikiran yang diinginkan. Tentu saja, karakteristik ini tidak akan terjadi
Jika pribadi seorang konselor tidak berkaca pada dirinya sendiri dan melihat kekurangannya, konselor profesional menjadi tokoh yang dicontoh oleh konselingnya dilandaskan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dilakukan. Ketika dalam melaksanakan konseling dan layanan, konselor dapat memahami prinsip-prinsip, keyakinan, dan nilai-nilai dari pandangan konseli, sehingga perilaku dan karakteristik sangat menentukan pribadi konselor untuk menjadi tolak ukur terhadap pribadi yang efektif berorientasi pada tuntutan profesi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya kepada teman saya yang telah memberi ruang dan waktu dengan mempersilakan saya untuk mempresentasikan pokok pembahasan pada bagian saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang implikasi karakteristik pribadi konselor. Untuk menjadi seorang konselor bukanlah hal yang mudah. Seorang konselor harus mampu terlebih dahulu untuk dapat memahami karakteristik pribadi konselor yang efektif dengan perlu adanya pemahaman diri tentang pribadi sendiri. Maksudnya di sini, jika sang konselor sudah mampu mengenali dirinya dengan baik, maka akan mudah baginya untuk mengenali pribadi orang lain dengan baik juga, serta juga memiliki pemahaman tentang akan kebutuhan apa-apa saja yang akan didapatkan oleh konseli nantinya, dengan harapan dapat memaksimalkan dalam pencapaian proses layanan dan konseling yang efektif. Karakteristik pribadi konselor efektif yang dimiliki oleh seorang konselor merupakan salah satu aspek penting yang mampu menunjang keefektifan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor terhadap kliennya, serta untuk dapat meningkatkan etos kerja konselor dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling, di mana dengan hasil dan kepuasan yang didapatkan semuanya ini nanti akan bermuara kepada kepercayaan masyarakat public terhadap potensi profesi bimbingan dan konseling. Dengan keyakinan publik terhadap profesi konselor pada masa yang akan datang akan mengerus paradigma yang selama ini mengakar bahwa seorang konselor hanyalah menjadi polisi sekolah yang bertugas untuk menghukum siswa-siswa nakal. Keberhasilan seorang konselor dalam proses pemberian bantuan kepada klien adalah dengan terentasnya permasalahan yang dihadapi oleh klien. Konselor akan senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya dalam mengatasi berbagai permasalahan di sekolah. Dengan kata lain, tuntutan akan keprofesionalan konselor semakin nyata baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam penggunaan layanan bimbingan konseling. Di samping itu, semua langkah-langkah bimbingan konseling ini dilakukan dengan melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para konseli, terutama dalam hal pembelajaran. Adapun permasalahan yang sering dialami oleh konseli tersebut, pertama di antaranya, 1. Sulitnya para konseli dalam memahami materi pembelajaran. 2. Sifat konseli yang pendiam dan pemalu. 3. Kurangnya para konseli memiliki keberanian dalam berpendapat. 4. Cepatnya putus asa dalam mengerjakan soal. 5. Bersikap manja. 6. Bertindak semaunya sendiri. 7. Tidak mau meneliti hasil jawabannya. Nah, yang kedua permasalahannya yaitu 1. Seringnya kurang paham konseli terhadap materi yang diajarkan. 2. Kurangnya konseli rasa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. 3. Sukarnya konseli dalam menangkap dan memahami materi. Maksudnya kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran. 4. Takutnya jika diadakan ulangan dadakan. 5. Merasa was-was bila disuruh maju ke depan oleh guru. 6. Sering melamun jika pembelajaran di kelas sedang
dalam prosesnya, dan banyak lagi yang nantinya akan dilampirkan. Apa-apa saja yang akan menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi oleh para konseli. Dengan ini diharapkan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang efektif akan berimplikasi terhadap upaya meminimalkan tingkat kesulitan belajar dan permasalahan peserta didik baik di sekolah maupun di lingkungan bermasyarakat. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik akan mampu mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, masyarakat, dan keluarga, sehingga diharapkan peserta didik dapat menjalankan tugas-tugas perkembangan dengan secara optimal dan mencapai prestasi sesuai dengan yang dicita-citakannya. Implikasi lain dari hasil penelitian ini diharapkan sekolah dan stakeholder terkait akan selalu peduli serta senantiasa mengupayakan layanan bimbingan konseling secara efektif dan efisien. Nah, untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. D. Karakteristik pribadi konselor berdasarkan dimensi pengetahuan, dimensi sifat, dan dimensi tindakan. 1. Dimensi pengetahuan. Untuk menjadi konselor yang profesional, konselor harus menjadi konselor yang efektif. Konselor dimensi pengetahuan yaitu konselor yang memiliki kemampuan berpikir, verbal, dan kuantitatif, bernalar dan mampu memecahkan masalah secara logis dan persuasif. Konselor yang efektif adalah konselor yang memiliki seperti pengetahuan akademik. Pengertian akademik adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang konselor yang berhubungan dengan bidang konseling. Seorang konselor harus mengetahui layanan apa saja yang digunakan dalam konseling, tahapan dalam konseling, pendekatan-pendekatan dalam konseling, serta masih banyak lagi yang semuanya dapat diperoleh dari pembelajaran pada waktu perkuliahan. Seminar-seminar, workshop, pembelajaran pada waktu perkuliahan. Workshop yang dapat menunjang pengetahuan akademik seorang konselor. Mempunyai pengetahuan khusus dalam beberapa bidang yang keahlian yang mempunyai nilai. Dimensi sikap. Menurut Carsten Schalders dalam bukunya berjudul Keterampilan Praktis Konseling Pendekatan Integratif, hubungan antara hubungan klien dan konselor tergantung pada kepribadian, keyakinan, dan sikap dan perilaku konselor. Karakteristik pribadi konselor ini akan mempengaruhi hubungan yang diciptakan dengan klien. Sebuah hubungan konseling yang efektif dapat tercapai jika seorang konselor berusaha untuk 1. Yaitu bersikap tulus. Agar klien merasa dihargai, konselor harus bersikap tulus dalam menampilkan dirinya apa adanya dalam segala hal. Jika ini bisa dilakukan, hubungan yang tercipta akan meningkatkan proses konseling yang akan lebih efektif. Bagaimanapun, situasi konseling bukan tempat yang tepat bagi seorang konselor untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Situasi konseling merupakan tempat di mana fokus utamanya adalah klien. Yang kedua, ada berempati, hangat, dan peka dalam hubungan harmonis yang dilandasi saling pengertian. Sebagai seorang konselor, kita tidak melulu menjadi pengikut atau pemimpin, meski ada saat-saat ketika kita mengikut dan ada saat-saat ketika kita memimpin. Bersikap empatik artinya memiliki sebuah kebersamaan dengan klien, sehingga terciptanya sebuah kondisi kepercayaan di mana klien merasa diperhatikan dan aman. Yang ketiga, ada bersikap tidak menghakimi, dengan menerima positif tanpa syarat. Perhatian positif tanpa syarat adalah bagi ahli terapi mengamalkan sikap positif tanpa syarat bermaksud menyampaikan penerimaan, kemesraan, dan pemahaman kepada pelanggan. Dalam terapinya Roger Jans, pertimbangan positif tanpa syarat dianggap sebagai bagian penting dalam hubungan terapi, karena ia membantu klien memupuk sikap positif diri tanpa syarat. Selanjutnya ada yang keempat, sikap penuh perhatian, pengertian, dan mendukung. Konselor juga perlu bersikap aktif.
Salah satunya caranya bagaimana seorang konselor dapat bersikap aktif adalah dengan bersikap penuh perhatian. Sikap ini mencakup tindakan menyimak apa saja yang dikatakan klien dengan serius. Konselor harus menempatkan diri pada jalan pikiran yang sama dengan klien. Tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh klien, tapi juga secara mendalam memahami cerita klien dan pandangan terhadap dunianya. Yang kelima, ada bersikap kolaboratif sekaligus menunjukkan penghargaan terhadap kemampuan klien, yaitu pada pendekatan pusatan individu dan penekanan yang kuat pada kemampuan klien yang menemukan solusi, yaitu solusi dari pemikiran mereka sendiri. Pendekatan lainnya termasuk pendekatan kognitif. Perilaku dan modal konseling berfokus solusi menitikkan beratkan pada perlunya konselor dan klien bekerja sama sebagai rekan yang sejajar untuk mencari solusi-solusi. Dan selanjutnya, yang terakhir ada keterampilan dalam menggunakan keterampilan konseling untuk tujuan tertentu. Yaitu dalam hubungan konseling dapat sepenuhnya efektif. Konselor harus cakap dalam mengaplikasikan keterampilannya. Konselor harus tahu kapan sebaiknya menggunakan masing-masing jenis keterampilan dan juga harus memiliki pemahaman atas keseluruhan proses konseling yang berjalan pada tiap-tiap sesi dan pada seluruh rangkaian sesi konseling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Nabila. Terima kasih. Dimensi tindakan. Seorang konselor harus menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan juga produktif. Di mana cerdas ini yang berarti seorang konselor harus bertindak secara cerdas. Setelahnya ada kreatif. Kreatif ini artinya seorang konselor dituntut untuk menghasilkan karya-karya dan pemikiran yang kreatif. Yang selanjutnya ada inovatif. Inovatif ini artinya pemikiran yang baru. Sedangkan produktif artinya ini seorang konselor harus aktif dalam melaksanakan atau melakukan tugas-tugas dan fungsinya di sekolah. Seorang konselor tidak hanya menampilkan tindakannya, akan tetapi seorang konselor ini juga harus berpenampilan menarik dan juga menyenangkan. Arti menarik di sini, seorang konselor ini dituntut untuk berpakaian rapi dan juga baik. Seorang konselor harus bisa berkomunikasi secara efektif, artinya seorang konselor ini dia harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang mampu dipahami oleh orang-orang lain gitu. Dan juga si konselor ini dia harus memiliki sikap yang baik ataupun perilaku yang baik agar bisa bersahabat dengan orang-orang lain. Baiklah, dari presentasi tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pribadi konselor yang efektif adalah konselor yang memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap berbagai macam hal untuk menunjang keterampilan dan pengetahuan baru. Berbagai dimensi dalam karakteristik pribadi konselor yang efektif, yaitu dimensi pengetahuan yang mempunyai wawasan luas dalam memecahkan masalah, dimensi sikap yang penuh toleransi terhadap masalah-masalah, dan dimensi tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif. Dan kami sangat mengharapkan teman-teman dapat mengetahui kajian tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh, lebih banyak, dan lebih lengkap tentang pembahasan tersebut, teman-teman dapat dan mempelajari buku-buku dari berbagai pengarang, karena kami hanya membahas garis besarnya saja. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kami pada hari ini terkait karakteristik pribadi konselor yang efektif. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.